Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Pramita dimanapun berada, selamat siang semuanya. Jumpa lagi dalam acara Healthy Talk bersama Pramita Lab. Senang sekali rasanya saya Friska Heninda yang akan menemani sahabat Pramita dimanapun berada selama 1 jam ke depan. Hari ini kita akan sharing bersama nih sahabat Pramita, yaitu tentang resolusi bukan cuma mimpi. Sahabat Pramita pasti udah melihat nih teaser yang udah tayang beberapa hari yang lalu. Dan pastinya juga sahabat Pramita sudah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang nantinya bisa ditanyakan langsung kepada narasumber kita pada siang hari ini di kolom komen di bawah ini. Ikutin terus Healthy Talk kita pada siang hari ini karena nanti pada saat akhir acara akan kita umumkan 3 orang sahabat Pramita terpilih untuk mendapatkan hadiah e-wallet senilai masing-masing Rp100.000. Oke sahabat Pramita, hari ini saya nggak akan sendirian nih. Saya akan ditemani oleh seorang dokter cantik yaitu Dokter Afi Falizia. Dokter yang akrab disapa Dokter Afi ini adalah salah satu dokter konsulen di Pramita Lab Surabaya. Nggak perlu lama lagi, langsung saja saya panggil Dokter Afi. Halo, selamat siang sahabat Pramita. Selamat siang Mbak Friska. Halo, selamat siang Dokter Afi. Apa kabar dokter? Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya Mbak Friska siang ini? Alhamdulillah, saya juga kabar baik, dokter. Dan semoga juga sahabat Pramita dimanapun berada selalu dalam keadaan sehat. Baik, dokter. Hari ini kita akan sharing nih, dok, dengan sahabat Pramita, yaitu tentang mengawali sehat di awal tahun. Ngomong-ngomong tentang sehat nih, dok. Kalau dilihat dari sudut pandang pribadi saya sebagai orang awam, sehat itu sebenarnya nggak hanya dilihat dari fisik, tapi sehat itu juga bisa dilihat dari mentality dan juga sosial. Karena ketiga aspek ini juga saling berpengaruh. Jadi, kalau dari ketiga aspek ini terpenuhi, kita juga bisa jadi pribadi yang lebih produktif dalam hal apapun. Nah, kalau dilihat dari sisi medis, dokter, definisi atau makna dari sehat itu seperti apa sih? Oke, betul banget ya Mbak Friska ya, untuk kita memulai resolusi kesehatan di tahun 2023 ini, memang kita harus memaknai dulu nih arti kesehatan. Apa yang dikatakan Mbak Friska sebenarnya sudah sesuai ya dengan apa yang ada di undang-undang dan atau ada di WHO. Mungkin saya bahas dikit ya. Secara lebih di WHO tuh emang mengatakan bahwa sehat itu adalah keadaan yang sempurna, baik fisik, mental, maupun sosial. Nggak hanya terbatas kita tuh nggak sakit. Oke, baik dokter. Jadi sahabat Pramita sudah mendengar bersama nih ya, penjelasan sehat dari sisi medis yang sudah disampaikan oleh dokter Afi. Nah ini kan masih di awal tahun dok. Kalau kita membicarakan tentang resolusi sehat di tahun 2023 ini seperti apa dok? Oke, karena ini kita membahas revolusi kesehatan ya, berarti penting banget nih perilakunya harus kita hidup sehat. Nah, mengingatkan ke sahabat Pramita ya, perilaku hidup sehat itu sebenarnya komitmen yang jangka panjang untuk menjaga dan melakukan beberapa hal agar kita bisa tetap baik dan berdampak baik bagi kesehatan. Karena menurut WHO, gaya hidup yang tidak sehat seperti pola makan yang nggak sehat, kurangnya aktivitas fisik, itu merupakan faktor resiko kesehatan global yang utama. Nah, kalau kita gaya hidup nggak sehat, tubuh kita tuh jadi rentan sakit, jadi banyak banyak gangguan kesehatan ya, kayak diabetes, sakit jantung, atau juga kanker. Kalau kita sehat, melakukan perilaku hidup sehat, pasti ada dampaknya. Dampaknya itu termasuk dari kesehatan yang terjaga. Nah, kalau kita sudah sehat, pasti kita bisa hidup produktif ya. Dan kalau kita juga sehat, pasti biaya untuk berobat itu pasti berkurang. Nah, kalau kita sudah sehat dan produktif, kita juga bisa menjaga lingkungan sekitar kita selalu bersih. Bentuk perilaku hidup sehat untuk memelihara kesehatan harus dimulai dari niat. Nah, kalau sudah ada niat bisa dilakukan dengan melakukan aktivitas fisik. Kemudian dari konsumsi makanan harus yang sehat, bergizi, dan seimbang. Gaya hidup yang buruk seperti merokok dan minum alkohol harus mulai dikurangi juga nih. Nah, dan yang nggak lupa yang paling terakhir adalah harus rutin memeriksakan kesehatan. Kenapa penting sih kita memeriksakan kesehatan? Karena sesuai kalau kita nggak ada keluhan, kita nggak pernah tahu nih sakit kita apa. Nah, itu paling penting ya, kita harus mengenali diri kita, kita ada riwayat sakit apa.
Baik dok, berarti yang bisa kita highlight atau kita garis bawahi nih sahabat Pramita, dari penjelasan dokter Afi adalah bagaimana caranya kita untuk tetap konsisten berperilaku hidup sehat. Nah ini kan kita sudah 2 atau bahkan lebih dari 3 tahun ini ya dok, hidup di era pandemi COVID-19. Kalau di tahun 2023 ini, masalah kesehatan apa sih dok yang akan kita hadapi? Oke, masalah dan tantangan kesehatan di tahun 2023 ini ya, kita masih di era pandemi, karena masih banyak kasus di negara lain, masih ada kasus aktif. Jadi ini kita masih dalam masa pandemi ya, itu masalah adalah tantangan kita yang pertama. Yang kedua, masalah untuk penyakit menular. Di beberapa negara luar, ini ada virus baru juga, seperti namanya respiratory syncytial virus. Itu kurang lebih kayak influenza juga ya. Nah, ini kalau gabungan dari influenza, terus kemudian RSV ini dan COVID bisa juga menyebabkan ke arah triple demic. Yang terakhir nggak lupa adalah penyakit tidak menular. Penyakit tidak menular seperti diabetes, darah tinggi, obesitas itu cenderung naik ya tiap tahunnya. Bahkan sebelum pandemi ini adalah masalah tiap tahun untuk kesehatan Indonesia. Nah, Baik, untuk menjawab saya teruskan dulu Mbak Friska ya. Jadi iya untuk dokter. menjawab permasalahan ini ya, jadi emang ini perlunya kita sebagai tenaga medis atau senter kesehatan, kita harus selalu penting mengingatkan teman-teman sahabat-sahabat Pramita nih, untuk pentingnya kesehatan. Seperti ini adalah edukasi kita melalui sosial media. Baik dokter, ini kan tadi kita sudah menyinggung sedikit tentang COVID-19 ya. Jadi dari penjelasan yang sudah dokter Afi sampaikan tadi, sebenarnya apa sih dok kaitan dari masalah kesehatan di 2023 ini dengan pandemi COVID-19? Oke, kalau kita update atau sekilas, ini ya, tentang Covid itu, kita tuh di Indonesia, merupakan negara yang berhasil mengendalikan dengan baik dan dengan menjaga stabilitas ekonomi. Ini merupakan kunci keberhasilan. Dan dalam beberapa bulan terakhir atau per 27 Desember 2022 kemarin, kita itu kasus hariannya cuma 1,7 kasus per 1 juta penduduk, itu sudah sedikit banget ya. Bahkan kalau ini pun angkanya sudah di bawah standar WHO. Dan seluruh daerah kita terakhir adalah sudah PPKM level 1. Kemudian sejak 30 Desember tahun 2022 kemarin, kita juga sudah dicabut status PPKM-nya oleh Presiden. Nah, berarti sudah nggak ada lagi nih pembatasan untuk pergerakan masyarakat. Tapi kembali lagi mengingatkan bahwa status pandemi ini masih ada, karena mengingat bahwa di kasus negara lain masih ada. Jadi untuk sahabat Pramita jangan lupa untuk selalu hati-hati dan waspada, dan harus meningkatkan kewaspadaan. Jadi tetap menggunakan masker semisal mungkin dalam ruangan, atau misalnya ketika sakit kita harus lebih concern nih, kita harus segera berobat, atau kita memutus tali penularan itu dengan menggunakan masker atau bercuci tangan. Baik dokter, jadi walaupun sudah tidak ada lagi PPKM, sahabat Pramita juga harus tetap waspada ya terhadap resiko dari COVID-19 itu sendiri. Oke dokter, kita lanjut. Kalau kita bicara tentang masalah dampak ya, dampak dari pandemi COVID-19 sendiri itu seperti apa sih, Dok? Oke, kalau kita bicara dampak bisa kita lihat dari dampak positif dan negatifnya ya. Kalau dampak positif, banyak banget adaptasi kebiasaan baru yang kita bisa terapkan nih di tahun 2023 ini. Pola hidup baru yang sesuai pandemi itu kan kita sudah tahu kenal istilahnya dengan new normal ya, dan itu bisa menjadikan adaptasi kebiasaan baru. Dan bahkan ini sudah semenjak vaksin COVID belum ditemukan. Harapannya masyarakat Indonesia itu dituntut mengubah kebiasaan dan perilakunya untuk membudayakan perilaku hidup bersih sesuai protokol kesehatan. Diharapkan kebiasaan baru ini yang kita kenal ini menjadi sisi positif pada pandemik ini agar kita lebih produktif menerapkan kebiasaan baru. Seperti kita dulu mengingat ya, kalau misalnya kita dari COVID dulu ada protokol 5M. Salah satunya bisa kita mengingatkan lagi adalah pentingnya cuci tangan. Nah, kalau kita sudah untuk mencuci tangan, kita lebih concern nih kalau misalnya cuci tangan itu emang harus selama 20 detik, karena itu adalah langkah untuk kita bisa memutus tali penularan ya. Nah, kalau kita juga mengingatkan nih kalau misalnya cuci tangan itu emang harus diingatkan ketika sebelum makan atau kita, setelah makan atau setelah dari kamar mandi. Pokoknya yang kita harus menjaga kebiasaan bersih itu. Kemudian kembali lagi tadi sudah dampak positif, sekarang kita dampak negatif ya. Dampak negatifnya lumayan banyak ya, jadi karena pandemi Covid ini banyak banget status kayak kita jadinya PPKM, jadinya kita lebih stay at home. Jadinya banyak aktivitas fisik kita berkurang, kayak olahraga yang biasa kayak futsal, itu kan kita juga berkurang ya, jadi olahraga kita bisa berkurang. Nah, selain kita sudah
aktivitas berkurang, dietnya kadang kita juga nggak seimbang, makan kayak tinggi kalori, oke kita makan terus, lemak-lemak tetap kita makan, itu nggak baik ya. Karena ini juga menurut penelitian di Inggris tahun 2020 dengan 2.000 partisipan selama lockdown, ternyata hasilnya adalah perubahan negatif terhadap konsumsi makanan dan aktivitas fisik, serta kesulitan mengelola berat badan. Jadi mungkin nggak sih nih kebiasaannya bisa terbawa nih kita di tahun 2023, pasti pasti bisa banget ya, karena sudah 2 sampai 3 tahun ini kita sudah terbiasa dengan habit tersebut. Nah, kalau sudah menjadi habit atau kebiasaan, itu pasti akan susah diubah ya. Jadi mengingatkan lagi ke sahabat Pramita, emang harus mulai concern lagi nih terhadap pola makan dan aktivitas fisik. Karena ini juga menyambung dari penelitian juga, bahkan di Indonesia, ternyata kesimpulannya adalah ada nih, relationship atau hubungan dengan, peningkatan dari makan, dengan diet, pola makan itu, dan aktivitas fisik itu menambahkan ke arah angka obesitas. Baik dokter, ini ada poin menarik nih dok dari penjelasan yang sudah dokter Afi sampaikan bahwa kebanyakan orang ketika masa pandemi cenderung untuk mengkonsumsi makanan yang berlebih dan akhirnya menyebabkan yang namanya obesitas. Menyambung dari situ dok, yang dikatakan obesitas itu seperti apa sih dok? Oke, obesitas itu sebenarnya adalah pengukuran ya, pengukuran dengan indeks massa tubuh. Jadi emang kita harus ukur dulu nih dari berat badan kita secara kilogram dan nanti dibagi dengan tinggi badan secara meter. Nah, kita itu angka obesitas ini emang akan selalu menjadi PR kita tiap tahun, bahkan menurut Riskesdas, tiap tahun angka obesitas itu selalu meningkat. Ternyata nggak cuma obesitas, angka yang overweight itu juga meningkat. Tadi ada kategori overweight dan obesitas, itu adalah penggolongan kategori untuk obesitas ya. Jadi ada emang kalau kita menganut itu kita katakan misalnya obesitas itu di atas 25. Nah, itu yang mulai concern. Nanti sahabat Pramita mulai mulai concern nih, boleh dihitung berat badannya dan tinggi badannya untuk menemukan indeks massa tubuhnya. Selain itu, penimbunan lemak yang nggak normal atau berlebih itu juga menimbulkan resiko kesehatan ya. Semisal banyak dengan beberapa sahabat Pramita merasa nih, tubuhnya kurus, tapi ketika dicek dengan, penimbunan lemak ternyata juga nggak normal, itu juga bisa mengarah ke arah obesitas. Dan mengingatkan lagi ya, obesitas itu selain dari indeks massa tubuh atau kita ukur berat badan dan tinggi badan, kita bisa juga, untuk kita nilai dari lingkar perut atau namanya nanti hasilnya adalah obesitas sentral. Ini juga sama menurut Riskesdas, tiap tahunnya juga selalu meningkat. Wah, menarik nih, Dok. Jadi sahabat Pramita juga bisa mengukur dan mengontrol sendiri nih antara berat badan dan juga tinggi badan apakah sudah ideal atau belum. Dan masuk ke kategori mana? Apakah normal, overweight, ataukah obesitas seperti yang sudah disampaikan tadi oleh Dokter Afi. Kalau kita bicara tentang bahaya dari obesitas sendiri itu seperti apa, Dok? Bahaya obesitas itu yang paling penting adalah pasti meningkatkan penyakit tidak menular. Yang tadi saya sebutkan seperti diabetes, darah tinggi, terus kemudian sakit kanker itu bisa. Karena pada beberapa pasien yang sudah memiliki IMT normal atau indeks massa tubuh normal, semua penyakit itu meningkat emang dikit dikit banget. Tapi kalau dengan pasien yang dengan obesitas, resiko diabetes aja bisa meningkat sampai 3 kali lipat. Itu pasti akan diikuti dengan resiko lain, seperti sakit jantung, sakit kanker, kemudian batu empedu, dan juga bisa ke arah, penyebab yang lebih parah lainnya. Oke, baik dokter. Tadi kita sudah membahas ya tentang definisi obesitas, kategori obesitas, lalu bahayanya bagi tubuh itu seperti apa. Untuk komplikasinya sendiri dok, apabila kita mengalami obesitas itu seperti apa? Oke, kalau bicara tentang komplikasi sebenarnya, nggak jauh beda ya tentang saya sebutkan tadi penyakit. Mungkin yang lebih parah, mungkin dari faktor resiko sudah obesitas dengan sakit jantung, bisa ke arah stroke juga bisa. Kemudian dari faktor resiko yang lain bisa sakit ginjal, bisa juga. Terus kemudian, bisa ada kantung kantung empedu itu juga bisa. Dan yang paling parah adalah sleep apnea atau henti nafas waktu tidur ya. Ini misal dengan pasien dengan obesitas, ini juga bisa mengancam kematian karena dengan obesitas tuh beresiko banget mengakibatkan terjadinya sumbatan nafas ketika kita tidur. Wah, ini juga bisa sebagai alarm ya, ataupun pengingat nih buat sahabat Pramita dan juga Mhm. untuk saya pribadi. Karena apa yang terlihat sederhana, tapi ternyata setelah kita mengerti bahayanya, kita harus lebih aware lagi nih akan kesehatan tubuh kita.
Kalau bukan kita yang mencegah, siapa lagi? Baik dokter, kita melanjutkan ya. Kalau untuk pencegahan atau hal preventif apa sih yang bisa kita lakukan agar kita terhindar dari obesitas? Kalau sudah bicara tentang pencegahan, pasti harus ada perubahan gaya hidup ya Mbak Friska ya. Jadi emang kita harus mulai istilahnya mengedit atau merubah gaya hidup kita. Pertama kita bisa mulai dari rencana diet. Rencana diet itu adalah pola makan. Jadi kita harus mulai mengatur pertama dari jadwal. Kita harus makan teratur dengan jadwal yang kita sudah buat. Kemudian dari jumlah dan jenis makanan yang kita konsumsi. Dan jangan lupa diet kita harus selalu sehat, gizi dan seimbang ya. Dan kemudian nggak cuma diet atau dari pola makan aja, kita harus mulai mengatur aktivitas fisik. Aktivitas fisik apa sih yang memang kita diharapkan? Aktivitas fisik yang seperti minimal per hari itu ada olahraga 30 menit. Kalau emang per hari nggak bisa, kita buat jadwal semisal seminggu minimal tiga kali dalam seminggu. Nah, selain itu, selain dari sudah dengan pola makan yang sudah mulai kita rancang dan aktivitas fisik yang kita jadwalkan, itu kita harus self monitoring juga nih. Dari kita selalu mengontrol dari kedua itu, dari pola makan dan aktivitas fisik. Dan nggak lupa juga untuk selalu memperbarui motivasi kita ketika kita sudah jenuh. Dan yang poin penting ya, dan jangan lupa untuk mengurangi stres, karena itu stres itu juga bisa berdampak buruk untuk perubahan gaya hidup kita. Dan jangan lupa juga untuk cukup istirahat. Menarik nih dok, jadi tadi ada beberapa poin yang bisa kita bahas dari penjelasan yang sudah dokter Afi sampaikan, yaitu terkait dengan aktivitas fisik. Aktivitas fisik seperti apa sih dok yang bisa kita lakukan? Oke, aktivitas fisik yang baik itu adalah emang minimal 30 menit per hari ya, dan itu kita menyesuaikan dengan jadwal kita. Semisal kita hanya ada 30 menit dalam sehari, boleh kita olahraga 30 menit dengan jalan cepat. Semisal kita menyediakan waktu nih sampai 1 jam atau 60 menit, kita bisa jalan santai, itu bisa. Kemudian harapannya dalam seminggu itu minimal 3 kali, kalau bisa tiap hari ya, jadi minimal tuh 3 sampai 5 kali dalam seminggu. Dan yang jangan lupa lagi kita adalah menambahkan olahraga resisten. Olahraga resisten itu apa sih? Sebenarnya olahraga resisten itu adalah olahraga untuk menggerakkan otot besar. Nah, kalau kita semakin besar nih ototnya dan lemak berkurang, metabolisme tubuh kita juga lebih bagus ya. Dan minimal dilakukan adalah 2 sampai 3 kali per minggu. Nah, kembali lagi ya, untuk ini mengingatkan bahwa sifat olahraga ini adalah personal. Kita harus tahu juga, misal dengan sahabat Pramita yang ada riwayat diabetes. Berarti kita cara untuk olahraganya harus makan dulu sebelum olahraga. Nah, kalau misalnya dengan sahabat-sahabat yang nggak ada diabetes, kita boleh melakukan kapan aja, minimal 30 menit. Nah, untuk sahabat-sahabat Pramita yang mungkin, yang susah nih di tempat kerja, boleh kita ini ya, istilahnya aktif bergerak di tempat kerja. Bisa kayak misal di kantor sahabat Pramita ada kegiatan senam, itu mungkin bisa diikuti untuk rutin. Jadi misal ada senam jantung sehat, senam osteoporosis, senam diabetes, senam lansia, boleh kita selalu ikut tanpa mengganggu jadwal kerja kita. Dan yang nggak lupa adalah mungkin sahabat Pramita yang kerjanya berat banget nih, sampai rapat aja, selalu rapat. Boleh diselipkan untuk mungkin ada pergerakan stretching atau mungkin ada senam ya, senam kayak senam cerdik, chicken dance, atau senam penguin itu. Jadi sahabat Pramita selalu senantiasa beraktif bergerak. Nah, selain itu juga bisa ditambahkan nih mungkin di tempat kerja, sahabat Pramita di lokasi gedung nih, di lantai 2 atau lantai 3 bisa memilih menggunakan tangga daripada lift. Nah, selain itu juga kita juga memperbanyak langkah. Mungkin parkir kita jauh tuh masuk ke gedung, nggak apa-apa, yang penting kita memperbanyak langkah juga. Wah, ada beberapa aktivitas fisik ya dok yang sebenarnya bisa kita lakukan, baik itu di rumah ataupun di kantor. Nah, kita kembali lagi ke penyampaian dokter sebelumnya tentang obesitas. Gimana sih dok cara kita untuk tahu diet yang tepat yang sesuai dengan tubuh kita? Oke, diet di sini kalau kita bilang adalah diet yang baik ya. Jadi harapannya adalah yang sesuai dengan keadaan kita. Jadi kalau menurut saya emang kita harus tahu dulu nih riwayat kita sakit apa. Ada nggak kita kemungkinan diabetes, ada nggak kita kemungkinan darah tinggi, kolesterol, dan asam urat tinggi. Atau mungkin ada dua sakit lainnya, mungkin sakit jantung. Nah itu memang kita harus cek. Kadang berbahaya banget nih, misal penampilannya kurus, ternyata dia genetik dari orang tuanya emang kurus, tapi makannya itu selalu tinggi kolesterol. Pas dicek
kolesterolnya tinggi. Nah, ini bisa terjadi pada siapa aja ya, nggak melihat orang kurus atau orang gemuk. Jadi penting banget adalah kita selalu cek darah atau medical check up. Minimal itu 1 kali ya, itu pun kalau misalnya kita merasa makan baik, olahraga kita baik. Kalau merasa makanan, ini ya, makan itu kita nggak baik, olahraga nggak rutin, malah lebih baik dicek per 3 bulan atau per 6 bulan itu, kita harus cek selalu. Nah, ini kembali mengingatkan lagi emang targetnya kita adalah menurunkan berat badan ya, sahabat Pramita. Bahkan rekomendasi untuk menurunkan obesitas itu adalah 5-10% dari berat badan awal. Jadi emang ini berat ya, tapi emang kita lakukan. Nah, ini pentingnya tadi kita kembali lagi untuk mengenal kita ya. Jadi kalau kita sudah tahu penyakit kita juga bisa menentukan diet dan olahraga yang baik. Jadi seperti itu, Mbak Friska. Menarik sekali nih penjelasan dari Dokter Afi, sahabat Pramita. Jadi memang penting ya, sahabat Pramita, untuk melakukan medical check up rutin untuk mengetahui kondisi tubuh kita sendiri itu seperti apa. Preventive and is better than cure gitu ya dokter ya. Jadi Betul mencegah banget. lebih baik daripada mengobati. Karena kalau sudah terlanjur sakit, sebetulnya yang dirugikan adalah diri kita sendiri. Oke dokter, kalau kita bicara mengenai pemeriksaan, pemeriksaan umum atau pemeriksaan general seperti apa sih yang bisa kita lakukan? Oke, pemeriksaan yang kita lakukan, banyak banget ya yang bisa kita lakukan. Emang minimal bisa dimulai dengan pemeriksaan tanda vital atau tekanan darah. Dari tekanan darah kita bisa melihat kita ada resiko hipertensi atau tidak. Kemudian kita bisa melakukan pengukuran indeks massa tubuh atau yang kita ukur dari tinggi badan dan berat badan. Dan jangan lupa juga kita harus mengukur lingkar perut. Yang ketiga adalah pemeriksaan head to toe, jadi pemeriksaan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Pentingnya apa sih? Sebenarnya kita harus tahu juga, misal nih dengan sahabat Pramita ada keluhan di lututnya sakit, ada cedera. Nah, itu kita bisa menentukan juga bahwa berarti aktivitas fisik atau olahraga yang kita lakukan harus mengurangi beban di antara lutut itu. Dan yang nggak paling penting, yang paling terakhir nggak lupa adalah pemeriksaan penunjang. Nah, pemeriksaan penunjang ini seperti darah ya, laborat itu penting banget karena indikator itu kita bisa nilai dari laborat. Seperti kencing manis, kita harus cek nih gula darah kita berapa, di atas nilai rata-rata apa enggak. Kemudian kita harus cek juga nilai kolesterol, asam urat. Dan selain itu kita harus menilai faktor istilahnya adalah komplikasi. Mungkin ke fungsi ginjal, sudah merusak nggak ke ginjal, ke hati gimana, itu kita harus senantiasa untuk cek. Dan yang nggak lupa adalah cek urin juga, sahabat Pramita. Kita harus menilai urin kita istilahnya berkualitas atau tidak. Nah, untuk pemeriksaan yang lain seperti ronsen dada itu juga perlu kita harus melihat istilahnya, bawah di paru-paru dan di jantung kita itu ada sakit apa, mungkin ada nggak kelainan jantung, kita taunya bisa dari foto ronsen dada. Kemudian pemeriksaan USG, pemeriksaan USG ini bisa melihat organ sampai dalam nih sahabat Pramita. Jadi kita bisa menilai ya liver kita gimana, ginjal kita ada batu apa enggak, ada kemungkinan ada yang lain, mungkin ada salah satu yang fungsinya berkurang, itu kita juga bisa nilai dari USG. Kemudian dari batu empedu, bisa kita lihat ada nggak sih kita resiko batu empedu, itu kita bisa nilainya dari USG. Dan yang paling terakhir nggak lupa adalah pemeriksaan jantung. Nah, pemeriksaan jantung ini emang paling dasar adalah pemeriksaan rekam jantung. Kalau bisa lagi tes treadmill. Nah, kalau dengan tes treadmill kita bisa mengetahui nih sahabat Pramita ada keluhan atau sakit ke arah serangan jantung atau tidak. Wah, lengkap nih penjelasan dari Dokter Afi, sahabat Pramita. Jadi memang ada beberapa pemeriksaan yang bisa kita lakukan, yang mana pemeriksaan itu juga harus tetap berkonsultasi dulu ya dokter kepada ahlinya. Betul. Terus dok, kita lanjut. Siapa aja sih yang bisa melakukan medical check up dan medical check up itu bisa dimulai dari kapan? Oke, medical check up itu kalau dulu ya dilakukan di atas 40 tahun oke, mungkin beberapa penyakit baru kelihatan di atas 40 tahun. Nah, tapi sekarang ini pola hidup dan pola makan tuh sudah bergeser. Pola makan di perkotaan tuh cenderung lebih kaya lemak ya dan garam juga. Nah, jadinya siapapun tuh beresiko sekarang pada usia produktif. Bahkan nggak memandang usia dan tanpa memandang jenis kelamin. Apalagi pada mereka yang punya riwayat sakit jantung, keturunan ya, dari keturunannya ada sakit jantung, dari turunannya mungkin ada yang lain diabetes, itu mereka malah wajib menjalani pemeriksaan tes kesehatan ini. Karena kita nggak pernah tahu, tiba-tiba resiko tinggi untuk tiba-tiba jatuh itu ada banget. Nah, itu yang perlu kita cegah.
Nah, kalau kita lebih cepat tahu yang tidak normal, makin cepat nih kita menanggulanginya. Jadi mungkin bisa dari modifikasi gaya hidup dulu nih pertama, atau kalau sudah nilainya tinggi banget, kita bisa terapi, antara harus konsultasi dengan dokter spesialis atau minum obat ya. Jadi emang ke depannya bisa lebih cepat sembuh dan menjaga hidup ke depannya sampai nanti-nanti. Baik, Dokter Afi. Dari penjelasan yang sudah disampaikan oleh Dokter Afi, saya jadi tahu nih bahwa penting sekali untuk melakukan medical check up sedini mungkin untuk menunjang kehidupan kita agar bisa lebih produktif lagi ke depannya. Nah, gimana nih Dok dengan tagline healthy lifestyle? Karena saya sendiri pun juga susah untuk memulai healthy lifestyle. Menurut Dokter Afi, gimana nih cara untuk memulai healthy lifestyle dan caranya untuk bisa jadi konsisten? Oke, memulai dari healthy lifestyle ini kembali lagi ya, kita harus membuat niat kita. Nah, kalau kita sudah ada niat, mungkin kita bisa mencari inspirasi dari sosok, mungkin bisa dari Instagram atau dari teman kantor sendiri, itu kita bisa ya, untuk menjadikan kita semangat. Kemudian kita harus mengenali dari diri kita sendiri. Misal bad habit apa yang kita punya. Mungkin kita cenderung suka minum susu, minum kopi susu ya. Nah, itu kalau dengan kopi susu dan ada gulanya, kalorinya cukup tinggi ya sahabat Pramita, bisa mencapai 300 kalori. Itu bisa sekali makan aja itu bisa banget itu. Nah, mungkin dari habit-habit kecil itu tuh yang bisa kita mulai batasi. Mungkin kita tetap minum kopi tapi less sugar atau gulanya dikurangin. Mungkin dibatasi secara pelan-pelan boleh. Nah, yang nggak lupa adalah meningkatkan aktivitas fisik juga. Mungkin sesimpel kalau di kerja kita memilih tangga daripada naik lift. Itu sudah merupakan langkah yang bagus ya sahabat Pramita. Kemudian nggak lupa adalah emang kita harus atau memperbarui motivasi kita tiap diet. Mungkin sahabat Pramita yang akan persiapan pernikahan, mungkin akan kenceng banget nih untuk diet. Nah, ketika sudah selesai, nah itu kita juga nggak boleh tuh langsung los. Kita harus mempersiapkan punya anak. Karena ingat sahabat Pramita, anak yang berkualitas tuh lahir dari ibu dan keluarga yang sehat. Nah, ketika kita sudah punya anak, mungkin ini sudah saatnya kita memperbaiki motivasi kita. Kita ingin nih lihat anak kita sampai besar untuk sukses. Nah, itu dengan apa? Kita harus menjaga kesehatan kita. Baik Dokter Afi, terima kasih. Berarti kita juga harus memiliki motivasi diri yang kuat ya Dokter untuk bisa tetap konsisten untuk menjalani healthy lifestyle gitu ya Dok. Dan kita juga harus memiliki sosok yang bisa menginfluence kita nih sahabat Betul. Pramita. Baik Dokter, kalau cara untuk kita konsisten menjaga berat badan gimana Dok? Oke, kalau misalnya sahabat Pramita yang sudah konsisten dan mencapai target nih, nah ini menjaganya gimana? Ini kan juga kita PR banget ya untuk menjaga tetap misalnya sudah mencapai BB ideal atau sudah sehat atau sudah di kategori BMI-nya normal. Emang kita harus selalu menerapkan gaya hidup sehat. Olahraganya jangan pernah kendor. Mungkin ada kalanya kita jenuh, boleh kita cheating, tapi kita harus melakukannya dengan smart cheating ya, tetap berkonsep. Jangan lupa kalau kita pernah over, tubuh itu akan merespon. Mungkin gula lebih banyak, tepung lebih banyak, akhirnya di otak itu menilai lebih bahagia, ego juga lebih terpuaskan. Itu nggak boleh sering-sering teman-teman, karena sahabat Pramita, itu bisa merusak juga nanti kita ke depannya. Kita harus ingat langkah-langkah kita sudah begitu jauh, sudah mencapai target, kita hanya rusak dengan sekali cheating itu. Kemudian smart cheating yang bisa kita lakukan itu misalnya kita ada acara nih, boleh makan, boleh, tapi 3 hari setelah itu kita harus kembali lagi dengan makan sehat dengan diet gizi seimbang. Misal nih juga lainnya, mungkin ini adalah tips juga, misal pingin banget nih donat gula ya istilahnya, kita harus analisis dulu nih, donat gula, oke donat ini karbo, terus yang digoreng, berarti sudah ada karbo, sudah ada sedikit lemak. Berarti nanti di makan yang lain, kita harus replace porsi makan nasi kita atau karbo tadi harus dikurangi. Nah mungkin tadi sudah ada sedikit lemak, porsi makan lemaknya kita harus juga mengurangi di makan selanjutnya. Oke Dokter Afi, berarti intinya adalah sahabat Pramita harus terus menerapkan pola hidup sehat ya Dok? Betul. Baik dokter, ini menjadi pertanyaan terakhir sekaligus pertanyaan pamungkas nih dok. Kesimpulan dari pembahasan kita pada siang hari ini apa dokter?
Oke, ini kesimpulan kita ya sesuai dengan talk show kita siang ini Mbak Friska. Jadi emang kita membahas lagi adalah mengikuti tren di 2023 ini karena mungkin dampak dari COVID kemarin selama 2 sampai 3 tahun banyak sahabat Pramita yang stay at home. Terdampak COVID ya. Jadi kita lebih lebih nggak banyak gerak, ada peningkatan berat badan, banyak stres juga. Pastinya di tahun 2023 ini harus dituntaskan atau harus diturunkan ya. Jadi emang harus mengingatkan lagi meningkatkan aktivitas fisik dan mengatur diet makan. Nah, selain itu mungkin kalau sahabat Pramita ini cuma di angan-angan nih, boleh kita tulis di catatan ya, kita buat list dan goals kita. Kita tulis di catatan kita tuh. Seperti contoh mungkin kita harus jogging seminggu berapa kali. Kalau kita sudah list nih apa aja yang ingin kita lakukan, kita harus memanajemen waktu atau mengatur jadwalnya. Dari list yang kita sudah inginkan tadi ya, mungkin kita harus mengatur jadwal sesuai kerja, jam kerja sudah kembali normal, oke, kita selipkan olahraga setengah jam di jam 4, jadi jam 4 sore atau jam 5 sore kita harus berolahraga. Nah, nggak lupa juga untuk mengurangi gaya hidup yang nggak baik. Selain mengurangi rokok dan alkohol, kayak seperti pemilihan makanan yang junk food, itu pun kalori tinggi ya, dan itu kita mulai harus perhatikan juga. Makan harus lebih banyak sayur-sayuran dan buah-buahan. Dan yang terakhir nggak lupa adalah kita harus menjaga komitmen ini secara sungguh-sungguh. Ingat, ini nggak cuma buat diri sendiri, ini dampak baiknya bisa ke keluarga, ke anak, ke teman-teman, bahkan emang ini bisa ke siapapun, bisa menularkan kepada yang lain. Nah, langkah pertama ini emang berat sahabat Pramita, tapi langkah ini yang memang harus diambil. Baik dokter, wah sangat menarik sekali nih sahabat Pramita, pembahasan pembahasan kita bersama Dokter Afi pada siang hari ini. Saatnya saya untuk membacakan pertanyaan-pertanyaan dari sahabat Pramita yang sudah ditanyakan di kolom komen. Kita mulai ya dok ya. Untuk Boleh. pertanyaan pertama, ini ada pertanyaan dari akun @wiwit Sanjana. Bagaimana sih dok cara agar Bagaimana sih dok cara agar kita itu percaya diri atau tidak insecure untuk memulai resolusi sehat di tahun 2023? Oke, cara nggak ini ya, untuk pede dan nggak insecure mencapai Betul, resolusi. Emang ini kalau emang awal tuh emang berat ya tadi saya katakan. Mungkin kita harus mencari teman yang punya satu visi, mungkin kita harus menginfluence juga, kita harus saling memberi semangat antara satu sama lain. Ketika kita akhirnya sudah punya teman, kita bisa menjalani ini ya, jadi kalau kita aktivitas fisik kita ada teman, kemudian kita lebih semangat, makan tuh juga mungkin kita kalau makan bersama bisa juga tetap sehat, jadi kita tanpa craving yang lain, karena teman kita juga konsumsinya sama nih sama kita. Terus mungkin porsi olahraga, kita saling mengingatkan kalau kita ada teman, "Oke, saya udah berolahraga nih," kita menularkan, kita mungkin laporan nih ke teman satunya, "Oh, mungkin saya sudah berolahraga, kamu gimana?" Itu kan kita pasti akan ke-trigger juga ya tiap harinya. Dan kalau emang kayak gitu, kita bisa mencapai hasilnya lebih maksimal. baik dokter. Semoga bisa menjawab ya pertanyaan dari akun Wiwit Sanjana. Dokter, kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya ya, Dok. Ini ada pertanyaan lagi dari akun @umun_yarasya. Ada 2 pertanyaan nih, Dok, dari akun Umun Yarasya. Pertanyaan yang pertama adalah, "Dokter, bagaimana ya cara cara kita untuk menjaga rasa kebahagiaan, apalagi di lingkungan yang penuh toksik?" Wah, ini sepertinya sahabat Pramita masih umur-umur produktif nih, Dok, yang tanya, Dok. Silakan, Dok. Oke, menjawab pertanyaan pertama dulu ya. Oke, kalau penuh di lingkungan toksik, mungkin ini adalah mungkin stres dari pekerjaan ya. Sebenarnya kita bisa mengenali stres atau kita bisa mengelola itu dengan namanya manajemen stres. Mungkin kalau manajemen stres itu, kalau stres itu pasti akan selalu ada ya di tempat kerja. Bahkan stres kecil pun dibutuhkan untuk meningkatkan performa. Nah, ini mungkin tips dari saya ya. Jadi pertama itu emang kita harus memanage stres itu dengan apa? Kita harus identifikasi dulu sebenarnya apa sih yang membuat kita stres. Kemudian yang kedua kita harus menemukan solusi yang baik. Mungkin sahabat Pramita mungkin di antara kerja atau mungkin kuliah ada dosen atau atasan yang tidak disenangi. Mungkin itu emang kita harus mencari celahnya. Oke, mungkin dosen dan atasan kita ini nggak suka nih kalau kita suka telat mengumpulkan tugas. Oke, berarti kita mau nggak mau emang kita harus membiasakan tuh menyelesaikan lebih dulu untuk menghindari permasalahan dan menghindari terhadap stres tersebut. Dan yang nggak lupa adalah emang kita harus selalu ingat ya bahwa ini adalah proses, mungkin ini adalah suatu pembelajaran ke depannya. Emang ini adalah perjalanan, jadi menerima untuk itu akan lebih baik. Baik dokter, semoga bisa menjawab ya pertanyaan pertamanya. Ini
Kita lanjut pertanyaan kedua dari akun akun @umunsyarasya ya, Dokter. Boleh Untuk boleh. pertanyaan kedua ini, sebenarnya sepertinya sudah dijawab sama Dokter Afi ya. Mmm, Pertanyaannya adalah, adakah tips dan trik nih, Dok, untuk menjaga kesehatan mental? Mungkin lebih ke manajemen stresnya tadi ya, Dok? oke, kalau mental health juga ya, mental health kalau tadi kan emang kita mungkin bisa lokasinya manajemen stres yang mungkin di kantor, mungkin diterapkan bisa di tempat lingkungan lain. Jadi intinya emang kita harus identifikasi, kita harus mengenali itu dan emang kita harus sifat menerima itu. Baik, Dokter. Semoga bisa menjawab ya pertanyaan dari akun @umunyarasya yang sudah disampaikan oleh Dokter Afi. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, Dokter. Ini ada pertanyaan dari akun at, @itme_belevemi. Oke. Oh, oke. Dokter, apakah benar seseorang yang sering mengkonsumsi junk food malah akan beresiko buruk? Lalu baiknya takaran gula garamnya itu sendiri seperti apa, Dokter? Oke, apakah benar seorang itu konsumsi junk food, beresiko buruk ya? Itu emang kita kembali lagi kalau junk food itu pasti kalori kita tinggi ya. Nah, kita emang harus tahu juga nih kalori kita per hari berapa dan kita sudah makan berapa, kita harus menghitung juga. Nah, selain dia kalori tinggi, emang nutrisinya juga jauh ya. Kalau kita sudah makan junk food, kita pasti kenyang, kita nggak konsumsi buah atau sayur. Itu pasti juga nutrisi kita juga terganggu. Jadi emang ada resiko buruk. Mungkin kalau kita emang tadi yang, kita lakukan smart eating boleh tuh, kita lagi pingin banget junk food, oke boleh, tapi di next makannya emang kita harus me-replace. Mungkin, sayuran dan buahnya bisa kita tingkatkan dari yang sebelumnya kita full makan junk food tersebut. Kalau ukuran gula dan garam ya, sebenarnya, kalau gula per garam itu emang ada konsumsinya per hari. Nah, nanti itu bisa dikonsultasikan lagi karena itu melihat dari personal dari tubuh, masing-masing orang. Baik, Dokter Afi, terima kasih atas jawabannya, Dokter. Semoga bisa menjawab ya dari akun itmi_belevemi. Jadi tetap harus konsultasi dulu ya, Dokter, terkait yang gula garam tadi ya. Iya. Baik, Dokter, kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Ini ada pertanyaan dari akun @kukuhtiani. Ini terkait tentang obesitas yang tadi sudah kita bahas, Dokter. Eee, Beliau bertanya, sahabat Pramita bertanya, "Saya sekarang bekerja, Dokter, dan setiap pulang malam saya masih kelaparan. Apakah ada batasan waktu untuk makan malam agar tidak obesitas?" Oke, kalau mungkin itu adalah melihat dari jadwal makan ya, misal, kita emang selalu pulang malam dan masih kelaparan, mungkin kita lihat juga makan sebelumnya kita jam berapa, kita harus tetap sesuai, teratur ya. Mungkin kalau emang makannya malam, boleh itu jadikan kebiasaan, mungkin makan malamnya emang kerasa lapar, boleh mungkin makan malamnya utamanya di malam, tapi kembali lagi, sebenarnya pulang malam itu kita setelah pulang, itu kita nggak ada aktivitas lain, kita cuman tidur. Nah, mungkin itu bisa diatasi dengan mungkin makan siangnya nih yang kita banyakkan atau sebelum itu ada cemilan, cemilannya kita tambah. Nah, itu cemilannya harus nutrisi dan full untuk bergizi ya. Dan untuk malam saran saya sih emang tetap boleh makan tapi nggak boleh tinggi kalori karena kita kan nggak ada aktivitas fisik, kita cuma tidur. Boleh mungkin cuma makan buah yang mengenyangkan seperti apel atau buah yang lain yang cocok itu baik juga. Untuk batasan makan sih sebenarnya nggak agar obesitas, kembali lagi sih emang kalau kita harus menilai nih, kita sudah makan berapa kalori dan kita harus membakarnya juga. Kalau emang kita malam, emang kita harus makan, berarti harus ada olahraga untuk membakar setelah itu, atau paginya harus olahraga rutinnya, seperti itu. Jadi biar agar selalu seimbang. Baik, Dokter, berarti ini semoga bisa menjawab ya dari penjelasan yang sudah Dokter Afi sampaikan untuk akun @kukuhtiaki. Nah, ini ada pertanyaan lagi, Dok, kita lanjut ya. Dari akun @24vian. "Dokter, saya sudah merubah aktivitas olahraga saya nih. Saya sudah mulai kembali untuk berolahraga kembali, tapi berat badan saya itu stuck. Gimana, Dok, cara mengatasinya?" Oke. Kalau ini ya, untuk masalah berat badan yang stuck rasanya ya, sebenarnya emang proses itu kita lihat. Jadi emang nggak bisa kita lihat dalam 1 bulan pertama. Karena pertama adalah kita masih memetabolisme dulu nih, membiasakan dulu. Mungkin progresnya bisa kita rasakan 2 sampai 3 bulan berikutnya. Yang kita rasakan mungkin akan lebih kerasa tuh nanti. Nah, mungkin itu juga, tapi kita harus mengenali juga, mungkin merasa sudah kayak mengurangi makan, tapi kita lihat dulu nih,
kadang istilah di sahabat Pramita makan itu nggak makan nasi, padahal makan ngemil, makan gorengan, tapi kita nggak makan nasi. Kita istilahnya nggak makan. Itu kembali lagi sih seperti apa, karena ya itu, kadang mindset orang itu ngomongnya nggak makan atau, dikira nggak makan, tapi ingat juga nih cemilan yang kita masukkan apa aja. Ingat yang apalagi yang makanan kita goreng itu mengandung lemak, jadi kalorinya juga semakin tinggi. Baik dokter, terima kasih atas jawabannya. Itu sebuah ilmu baru nih dokter untuk saya pribadi ya. Jadi semoga bisa menjawab juga ya untuk pertanyaannya dari akun @24vian. Kita lanjut lagi dok ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, ini ada pertanyaan dari akun @uma_razak. Dokter, sebaiknya berapa sih takaran gula per harinya agar tidak terkena obesitas? Dan olahraga terbaik itu yang seperti apa? Oke, kalau kembali lagi olahraga itu adalah yang penting adalah rutin ya. Jadi minimal 30 menit per hari atau dalam seminggu bisa 3 sampai 5 kali. Itu adalah minimal. Nah, jenis olahraga apa sih sebenarnya kembali lagi kepada personal, sahabat Pramita ini ya. Jadi misal emang sukanya adalah kompetitif, mungkin, sepak bola atau basket, itu nggak apa-apa. Mungkin ada teman-temannya adalah misalnya badminton, itu boleh apa aja sebenarnya ya olahraga jenis olahraga. Yang paling baik untuk menurunkan berat badan emang aerobik. Nah, selain aerobik, emang harus tambahkan mungkin olahraga resisten itu yang saya maksud tadi ya. Jadi mungkin nggak selain itu boleh pergi ke tempat gym yang istilahnya untuk membentuk otot, karena kembali lagi mengingatkan membentuk otot itu lebih bagus ya. Jadi kita kalau otot kita semakin banyak dan lemak kita berkurang, itu juga bagus untuk metabolisme kita ke depannya. Dan untuk olahraga kembali lagi untuk menyimpulkan itu emang olahraga pun apapun deh, apapun 30 menit itu boleh selain aktivitas fisik tadi. Baik dokter, terima kasih. Jadi olahraga apapun sebenarnya baik ya dok, Mhm. tapi Betul olahraga yang banget. betul, tapi olahraga Mhm. yang memang lebih manjur ya ibaratnya gitu untuk menurunkan berat badan adalah dengan aerobik tadi ya dok? Iya betul. Baik dokter, semoga bisa menjawab ya pertanyaan dari akun @umarazak. Kita lanjutkan ya dokter. Untuk pertanyaan selanjutnya, ini ada pertanyaan dari akun, sebentar, akun @rizka.dewitriani. Bagaimana cara healthy lifestyle bagi milenial yang sudah ada penyakit autoimun dan asma dokter? Lebih baik olahraga apa dan konsumsi makanan seperti apa dok? Oke, kalau riwayat dengan sahabat Pramita yang ada sakit autoimun atau asma, kita lihat dulu nih, kita harus kontrol dulu sakit tersebut. Apakah kita ada flare atau lagi kambuh, itu kita harus sembuhkan dulu pertama. Emang lebih berat ya, yang penting adalah kalau asma itu harus terkontrol dulu. Jadi misalnya kita lihat dalam 1 bulan, dia udah nggak timbul lagi nih, boleh kita selipkan olahraga. Olahraga apa? Sebenarnya olahraga ringan aja sih, yang nggak terlalu istilahnya memicu untuk perlukaan di paru-paru. Karena kalau dengan kondisi asma sebenarnya kita sudah sensitif ya, mungkin dari paru-parunya itu kondisinya sudah nggak baik, istilahnya, ke-trigger sedikit dia bisa bengkak atau segala macam. Tapi ya itu, yang penting mungkin nggak bisa terlalu berat 1 jam, 1/2 jam, 1 jam, mungkin boleh 10-15 menit, tapi yang penting rutin, gitu. Dan kembali lagi, olahraganya ketika sudah nggak flare. Nah, untuk konsumsi makan itu kembali lagi ya, kalau riwayat asma itu pasti mungkin ada bakat atau cenderung alergi. Kita harus mengenali juga, kita habis makan apa sih, kalau kita timbul langsung sesak nafas itu apa. Nah, itu kita harus hindari. Konsumsi makanan khusus sih nggak ada, yang penting menghindari dari, kambuhnya asma tersebut sih, gitu. Kalau autoimun sama, yang penting adalah sementara harus berobat dulu. Mungkin bedanya emang harus ada konsumsi obat ya tiap hari dengan sahabat Pramita yang ada penyakit autoimun. Nah, kalau jenis olahraga setahu saya sih yang penting kalau emang nggak ke arah tulang, nggak masalah, mungkin cuma yang istilahnya SLE, yang merah di badan, yang rontok itu mungkin bisa olahraga yang ringan aja bisa. Kalau dengan riwayat sakit itu harus konsultasi dulu ya ke dokter perawatnya yang merawat, mungkin kalau dengan sakit autoimun ke dokter penyakit dalam. Nanti dilihat dulu kalau emang dari tulangnya sudah nggak ada sakit, mungkin boleh ditambahkan olahraga. Dan itu jenisnya emang personal, makanya itu penting banget untuk konsultasi dan rutin kontrol. Baik Dokter Afi, terima kasih atas jawabannya. Jadi memang kita tetap untuk sahabat Pramita yang memang memiliki riwayat penyakit sebelumnya ya dokter, memang harus melakukan konsultasi kesehatan dulu terhadap dokter mungkin ya atau yang ahli di bidangnya yang sudah menangani sebelumnya ya dok, agar bisa lebih Betul. maksimal lagi.
Oke dokter, kita lanjutkan lagi ya dok, ke pertanyaan selanjutnya yaitu dari akun @lindadew13. Apa kalau misalnya kita olahraga malam itu apakah boleh dok? Oke, kalau olahraga malam kita lihat juga nih, misal, dengan Mbak Linda nih, kita ada sakit apa. Misalnya kalau dengan pasien diabetes, pokoknya kita harus makan dulu nih sebelum olahraga, nanti kan kita bisa jadi lemes. Nah, kalau kita nggak ada riwayat diabetes yang saya sebutkan tadi, sebenarnya boleh kapan aja, mungkin sempatnya malam boleh, kalau sempatnya pagi kita bisa pagi dulu boleh, sore boleh. Sebenarnya olahraga malam ini emang ini ya, nggak masalah, yang penting kita harus tetap olahraga. Baik dokter, semoga bisa menjawab ya ini pertanyaan dari akun @lindadew13. Sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dokter, ini saya mau tanya secara personal ya dokter. Boleh. Ini kan kita sering banget ya dokter mendengar yang namanya, tagline healthy lifestyle. Saya pribadi pun memulai healthy lifestyle itu sulit. Nah, bagaimana sih caranya kita untuk bisa memulai healthy lifestyle dan menjaga itu agar tetap konsisten? Oke, kalau kita memulai healthy life, kita kembali lagi tadi ya untuk harus menemukan niat. Jadi mungkin emang harus banyak banget niat itu, mungkin selain itu kita bisa mencari sosok yang menginspirasi, seperti mungkin kita menemukan nih di Instagram, di teman kerja kita nih ada ya nih berat badannya turun sebanyak segini-segini, apa sih yang mereka lakukan? Kita bisa nih, kita gali informasinya dan itu menjadikan sosok. Dia aja bisa, masa kita nggak bisa? Itu kembali lagi sih kalau misalnya untuk memulai emang kita harus mencari sosok yang membuat niat kita semakin besar. Yang kedua, niat itu bisa dari mana aja, jadi emang niat dan motivasi ya. Nah itu kembali lagi mengingatkan mungkin motivasi itu emang harus selalu kita perbarui ya. Jadi setiap kita mencapai itu kita perbarui lagi, oke kita sudah di tahap ini, sekarang kita ingin melihat anak kita selalu sukses, selalu sehat, ingin lihat nanti sampai besar, yaitu kita harus memperbaiki, kita harus selalu sehat. Baik dokter, terima kasih ya dok atas jawabannya, jadi menambah ilmu nih untuk saya. Dan mungkin juga sahabat Pramita juga mengalami hal yang sama juga seperti saya. Oke dokter, kita lanjutkan lagi ya untuk Mhm mhm. membaca pertanyaan selanjutnya dari sahabat Pramita. Ini ada pertanyaan dari ini ada pertanyaan lagi dok. Dari akun @itme_beleveme. Cara untuk menghitung obesitas bagi orang dewasa atau anak itu seperti apa dok? Dan indikasinya seperti apa? Oke, kalau di sini kita, mungkin saya lebih bahas dewasa aja ya, kalau anak mungkin nanti lebih personal karena kita harus melihat KMS ya, jadi atau grafik pertumbuhan pada anak. Nah, kalau dewasa itu kita simpel aja sih, kalau kita penggolongan obesitas itu mengikut tadi itu, kita harus mengukur dari tinggi badan dan berat badan. Jadi nanti kalau kita sudah menemukan hasilnya, bisa kita lihat, misal nilai kita ukur, berat badannya berapa, tinggi badannya berapa, didapatkan nilainya 24. 24 itu mungkin kalau sahabat Pramita lupa bisa nih kita googling aja, masukin aja IMT atau indeks massa tubuh. Biasanya sih emang patokannya adalah 25, kalau selama di bawah 25 tuh masih overweight. Overweight itu istilahnya pengingat aja ya, sebenarnya BMI kita masih normal, tapi resiko untuk obesitas lebih cepat, itu yang menjadikan perhatian. Kalau kita di atas 25 itu sudah termasuk obesitas, nah itu tuh kita harus mulai ada perubahan gaya hidup itu. Baik Dokter Afi, jadi sudah menjawab ya pertanyaan dari akun Beleveme, karena tadi sebelumnya juga sudah disinggung oleh Dokter Afi ya Dok, pada saat sesi talk show tadi di awal bahwa memang kita bisa mengukur sendiri tingkat atau kadar obesitas di tubuh kita masing-masing. Baik dokter, sambil kita menunggu pertanyaan selanjutnya dari sahabat Pramita, ini mungkin juga banyak sahabat Pramita yang sedang menonton, healthy talk kita pada siang hari ini di usia-usia milenial, Dok. Pertanyaan saya adalah, sekarang tren penyakit apa sih, Dok, yang ada di usia muda? Oke, kalau tren pada yang sekarang ini ya, usia muda itu, ya itu kembali lagi ya, jadi kita mulai emang lebih sering untuk misalnya untuk diam, untuk misalnya tidak bergerak itu bisa ya, jadi penyakit tidak menular itu meningkat. Jadi kayak
obesitas itu saya bahas lagi, pasti itu kayaknya tren tiap tahun sama. Jadi kayaknya tahun 2023 ini, apalagi efek dari Covid kemarin yang kita banyak stay at home, itu juga pasti akan meningkat. Yang kedua, dari kalau sudah obesitas, bisa juga ke arah hipertensi juga mulai meningkat. Konsumsi kita makanan sekarang tinggi garam ya, nggak kerasa mungkin sudah biasa, tapi jadinya tuh meningkatkan tensi juga. Kemudian dari kolesterol nih juga, kolesterol semua kita makanan gorengan ya, apapun sekarang yang viral digoreng apa lama kita juga itu juga mulai jadi tren juga ya untuk perhatian kita juga. Mungkin yang lain adalah mungkin diabetes ya, karena diabetes itu mungkin dulu, dirasakan pada mungkin sahabat Pramita yang di atas usia 50 tahun nih pada orang tua sahabat Pramita. Nah sekarang tuh usia 14 tahun aja udah mulai banyak, karena apa, kalau kita lihat kebiasaan suka makannya, suka makan mie, roti, yang nggak makan nasi, jadinya lebih banyak untuk tepung-tepungnya ya. Jadi kurang lebih itu, atau saya tambahkan lagi adalah faktor batu empedu ya. Dulu resiko itu emang di atas usia 40 tahun. Nah, tapi konsumsi kita kan makanan berlemak terus nih. Jadi, empedunya tuh jadi over terus. Nah, itu juga mulai mengendap jadi batu ya. Nah, itu juga kalau empedu itu udah gemuk dibentuk kolesterol, itu juga tinggi juga ke arah batu empedu. Baik Dokter Afi, terima kasih atas jawaban yang sudah disampaikan oleh Dokter Afi. Ini sudah tidak ada lagi pertanyaan dari sahabat Pramita nih Dokter Afi. Maka dari itu, sebelum saya akan mengumumkan 3 orang sahabat Pramita yang terpilih untuk mendapatkan e-wallet senilai 100.000 untuk masing-masing sahabat Pramita terpilih, mari kita saksikan tayangan yang berikut ini. Selamat tahun baru sahabat Pramita. Yuk awali tahun 2023 dengan hidup lebih sehat. Ada program seru di Pramita Lab loh. Diskon sampai dengan 25% untuk paket medical check up. Mulai tanggal 9 sampai dengan 31 Januari 2023. Dengan registrasi menggunakan Pramita Mobile, sahabat Pramita akan mendapatkan banyak kemudahan layanan di Pramita Lab. Atau sahabat Pramita bisa langsung datang ke Pramita Lab terdekat untuk mendapatkan layanan lengkap dan berkualitas oleh petugas yang profesional. Hasil pemeriksaan sahabat Pramita didapatkan dengan cepat secara online dan real time. Sehat di tahun baru, masa depan lebih seru. Bersama Baik sahabat Pramita masih bisa nih memanfaatkan promo seru yang masih berlangsung hingga tanggal 31 Januari 2023. Masih ada 5 hari lagi nih sahabat Pramita untuk bisa memanfaatkan promo ini, dan promo ini juga bisa berlaku di seluruh cabang Pramita Lab. Baik sahabat Pramita, saya akan membacakan 3 orang sahabat Pramita yang terpilih untuk mendapatkan saldo e-wallet senilai masing-masing Rp100.000. Yang pertama saya ucapkan selamat kepada akun @itme_beleveme. Untuk pemenang yang kedua adalah akun @kukuhtiagi. Untuk sahabat Pramita yang terpilih ketiga adalah akun @24vian. Saya ucapkan selamat kepada 3 orang sahabat Pramita yang terpilih, nantinya akan dihubungi oleh admin kami melalui direct message di Instagram. Baik Dokter Afi, sahabat Pramita, sebelum saya menutup Healthy Talk kita pada siang hari ini, Dokter Afi bisa nih memberikan closing statement terkait materi yang sudah kita bahas. Oke, untuk mengakhiri semua ya, mengingatkan lagi untuk sahabat Pramita, emang perubahan dalam hidup itu nggak mudah ya. Menghilangkan kebiasaan lama, mengganti dengan kebiasaan baru itu tantangan. Maaf. Jadi untuk mengingatkan ke depannya, kebiasaan baru itu emang harus memerlukan waktu ya. Jadi bukan berarti nggak mungkin, pasti kita bisa.
Dan yang terakhir, jangan lupa untuk medical check up, untuk mengenali diri kita akan ada penyakit. Itu manfaatnya untuk kita sendiri, jadi untuk melihat hidup kita ke depannya. Oke, itu aja sahabat Pramita dari saya, semangat untuk menjalani revolusi kesehatan di tahun 2023 ini ya. Itu aja dari saya, sahabat Pramita dan Mbak Friska, terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa di kesempatan lain. Terima kasih Dokter Afi atas sharing ilmunya pada siang hari ini. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu dan juga kesempatan ya, Dok. Baik sahabat Pramita, tibalah saatnya kita di penghujung acara. Semoga Healthy Talk kita pada siang hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah kata. Sampai jumpa dalam acara selanjutnya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.